Halo para penggemar matematika, pada video kali ini saya akan melanjutkan soal pembahasan penalaran matematika UTBK SNBT tahun 2025. Nah, ini ada soal yang berkaitan dengan peluang. Sekolah SMA Sukapintar akan mengadakan pemilihan pengurus OSIS. Dari seleksi awal diperoleh kandidat 15 laki-laki dan 10 perempuan. Berdasarkan hasil rapat pengurus OSIS, ditetapkan memilih pengurus baru sebagai ketua, bendahara, dan sekretaris. Para kandidat diambil dari peserta yang hadir dan pemilihan dilakukan secara acak. Banyaknya cara terpilihnya pengurus dengan ketua harus laki-laki adalah berapa? Nah, kita bisa selesaikan soal ini tanpa harus melalui permutasi, tapi kita bisa langsung menggunakan filling slot ya, untuk mudahnya. Kita tahu jumlah kandidat laki-laki 15, perempuannya 10 ya. Nah, saya bikin kotak dulu sebanyak 3 karena di sini akan dipilih ketua, bendahara, dan sekretaris. Ketuanya saya simbolkan K aja, ini bendahara B, sekretarisnya S ya. Nah, ini ada syarat banyak cara terpilihnya pengurus dengan ketua harus laki-laki. Oke. Laki-lakinya sebanyak 15, berarti ada berapa cara untuk memilih laki-laki sebagai ketua? Jelas ada 15 cara. Ya. Oke. Nah, terus kemudian perhatikan, sedangkan untuk yang bendahara dan sekretaris, ini kita bebas memilihnya, ya. Nah, karena ini sudah diambil satu untuk kursi ketua, maka otomatis dari 25 orang ini ya, totalnya kan 25, kan tinggal 24 berarti ya, untuk jadi bendahara atau untuk jadi sekretaris. Kalau yang 24 ini sisanya jadi bendahara, berarti sisanya lagi 23 jadi sekretaris, kan gitu ya. Jadi kalau begitu jumlah banyak cara ya, banyak cara untuk memilih dengan syarat ketua harus laki-laki adalah sebanyak ini, 15 kali 24 kali 23. Kalau saya kalikan, ini hasilnya adalah 8.280. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Yang nomor 2, ini teksnya sama, pertanyaannya lain. Peluang terpilihnya bendahara laki-laki dengan ketua dan sekretaris berjenis kelamin berbeda. Ya, artinya kalau ketuanya laki-laki, sekretarisnya ya perempuan. Kalau ketuanya perempuan, sekretarisnya ya laki-laki. Tapi bendaharanya harus laki-laki di sini ya. Oke. Jadi kalau begitu ini kita tulis, karena kita ingin mencari peluang, berarti jumlah kemungkinan kejadian yang diinginkan itu harus dihitung dulu, ya kan? Oke. Nah, ini saya tulis lagi pakai filling slot aja, KBS, ketua, bendahara, sekretaris. Nah, perhatikan katanya bendaharanya harus laki-laki ya. Nah, kalau begitu ketuanya nanti, kalau bendaharanya laki-laki berarti banyaknya cara memilih bendahara itu sebanyak 15. Ingat laki-lakinya 15 ya. Oke. Sedangkan kalau di sini ketua laki-laki, nah sedangkan sekretarisnya perempuan, berarti laki-laki sudah diambil tadi satu untuk bendahara, sehingga ketuanya tinggal 14 laki-lakinya. Jadi 14 cara untuk memilih ketua laki-laki. Terus kemudian yang sekretarisnya ini berapa? Karena perempuannya 10 ya kita tulis 10 ya, seperti itu. Jadi kalau begitu banyak cara di sini bisa dihitung perkalian 14, 15 kali 10. Tapi nanti ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah bendahara tetap laki-laki kan. 15 cara untuk memilihnya. Tetapi untuk ketua dan sekretaris ini kita bisa balik. Sekretaris kalau laki-laki maka otomatis ketuanya harus perempuan. Nah, sekretarisnya laki-laki padahal sudah diambil satu laki-laki untuk bendahara. Sehingga sisanya laki-laki tinggal 14 ya. Kalau ketuanya perempuan ya 10 tetap ya. Yang pengaruh di sini sekretarisnya kan laki-laki, jadi tinggal 14 saja. Jadi kalau begitu ini kalau saya kalikan 10 kali 15 kali 14 sama aja dengan 14 kali 15 kali 10 kan. Saya jumlahkan. Nah, kalau ini misalkan saya umpamakan X, ini X berarti 2X. Ya, 2 kali ini kan. Oke. Jadi ini perkalian semua, titik itu artinya dikalikan. Ini adalah jumlah kejadian yang diinginkan. 2 kali 14 kali 15 kali 10. Jangan mengalihkan dulu. Ini kalau dikalikan sangat besar bilangannya. Jadi saran saya jangan mengalihkan dulu karena mungkin nanti ada yang bisa dicoret gitu kan ya. Nah, kemudian kita harus ngitung berapa jumlah seluruh kemungkinan.
memilih 3 pengurus itu dari 15 orang, gitu kan. Nah, ini saya tulis lagi KBS. Kalau ketuanya misalkan 25 cara ya untuk memilih jadi ketua, maka karena sudah diambil 1 untuk ketua, untuk bendara tinggal 24, sedangkan sekretarisnya tinggal 23 gitu ya. Jadi banyak cara ya, tinggal mengalihkan aja. 25 kali 24 kali 23. Inilah jumlah semestanya atau banyak seluruh kemungkinan. Nah, kalau kita mencari atau menghitung peluang kejadian A, itu adalah banyaknya kejadian A yang diinginkan dibagi dengan jumlah seluruh kemungkinan atau ruang sampelnya berapa begitu ya. Jadi kalau begitu ini tadi jumlah kejadian yang diinginkan yang ini ya, 2 kali 14 kali 15 kali 10, sedangkan jumlah ruang sampelnya atau jumlah semesta atau jumlah seluruh kemungkinan adalah ini. Jadi saya taruh sini. Nah, sekarang saya coret aja 15 dengan 25 sama-sama dibagi 5. Jadi 15 bagi 5 3, 25 bagi 5 itu 5. Nah, ini 28, 24 sama-sama saya bagi 4 7, saya bagi 4 6 gitu ya. Oke, saya pindahkan dulu sini 7 kali 3 kali 10, sisa yang atas, yang bawah 5 6 2 3 ya. Oke, sekarang saya coret lagi 3 kali 10, 35 kali 6, 30 dicoret, sisanya tinggal 7 per 23. Inilah jawabannya ya, 7 per 23. Berarti B jawaban yang tepat. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Ini teksnya sama ya, tapi pertanyaannya lain ini. Untuk memberikan suasana pesta, suasana ini maksudnya ya, pesta pemilihan pengurus dipilih 2 orang untuk menyanyi. Peluang yang terpilih keduanya adalah laki-laki. Jadi dua-duanya laki-laki maksudnya. Nah, gimana caranya? Nah, peluang kejadian A adalah dirumuskan banyaknya kejadian A yang diinginkan dibagi dengan jumlah semestanya. Oke, nah sekarang mari kita perhatikan jumlah kejadian yang diinginkan itu gimana cara ngitungnya ya. Nah, ini kan hanya dipilih 2 orang laki-laki, tidak ada syarat-syarat tertentu. Jadi ini kita bebas milih 2 orang laki-laki, tidak ada urutan atau apa. Jadi urutannya diabaikan sehingga tidak perlu kita memakai permutasi ya, tidak pakai permutasi tapi pakai kombinasi. Kalau permutasi perhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Jadi artinya misalkan dipilih 2 orang laki-laki, Ali sama Budi, dengan Budi sama Ali ya sama saja itu ya. Jadi kalau begitu konsepnya pakai kombinasi. Nah, kalau begitu peluang kejadian adalah jumlah kejadian yang diinginkan, berarti kombinasi laki-laki kan yang dipilih, 15 laki-lakinya diambil 2 gitu kan ya. Jadi kombinasi 15 diambil 2 dibagi dengan jumlah ruang sampelnya, jumlah semestanya atau seluruh kemungkinan, yaitu kombinasi 25 diambil 2. Kan total tadi pesertanya 25 ya. Oke, nah kalau kita menggunakan rumus secara serius kombinasi seperti ini ya, CNR, kombinasi N diambil R itu kan N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N kurang R faktorial. Tetapi kita bisa ngomong dengan mudah bahwa kalau kombinasi 15-2 itu sebenarnya kan 15 tulis sampai 14 saja stop, karena ini ada 2 step. Ya, 2 step, 15, 14. 2 step saja, ini 2 step ya. Nah, 2 ke bawah, yang bawah itu ditulis per berarti ya, 15 kali 14, 2 kali 1. Kalau ini 2, kalau 3 ya 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 ya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, tentu saja yang atas juga berubah gitu ya. Nanti kalau ini 3 misalnya, berarti yang atas 15, 14, 13. Berarti yang bawah 3 kali 2 kali 1. Kebetulan ini kan 2. 2 kali 1 gitu aja. Terus kemudian C25 diambil 2, berarti 2 step juga, 25, 24. Selalu turun 1 ya. Nah, 2-nya berarti 2 kali 1. Seperti itu. Berarti kita bisa coret ini, 2 kali 1, saya coret. Sehingga di sini peluang kejadian A itu adalah 15 kali 14 dibagi 25 kali 24. Saya coret aja 15 sama 25 ini saya bagi 5 kan 3, saya bagi 5 ini ya. Nah, ini 14 sama 24 saya coret, saya bagi 2, 7, saya bagi 2, 12. Nah, sisanya 3 kali 7, 5 kali 12, ya kan? Oke, berarti kalau begitu saya bisa coret lagi, ini saya bagi 3, 1, saya bagi 3, 4.
berarti 1 kali 7, 7, 5 kali 4, 20. Berarti peluang kejadian A itu adalah 7/20. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, ini tagnya juga sama. Pertanyaannya, peluang terpilihnya pengurus OSIS 1 laki-laki 2 perempuan, atau 1 perempuan 2 laki-laki. Oke, baik. Jadi kalau gitu peluang kejadian A itu adalah NA per NS sama rumusnya. Nah, sedangkan jumlah atau banyaknya kejadian yang diinginkan itu adalah ini kan, peluang terpilihnya pengurus OSIS 1 laki-laki 2 perempuan. 1 laki-laki 2 perempuan. Jadi ini juga pakai kombinasi ya. Nah, laki-lakinya kali 15 diambil 1. 1 laki-laki soalnya. 2 perempuan berarti perempuannya kan 10, diambil 2. 1 laki-laki, 2 perempuan, kan gitu. Nah, terus kemudian atau 1 perempuan, 2 laki-laki. Kalau atau dijumlahkan ya berarti. Jadi jumlah kejadiannya ini dijumlahkan. Atau itu dijumlahkan. Itu akan memperbesar kemungkinan. Jadi kalau begitu, kombinasi 10-1 karena dia minta 1 perempuan, kombinasi 15-2 karena laki-lakinya minta 2 di situ ya. Seperti itu. Nah, kemudian dibagi banyaknya ruang sampel atau seluruh kemungkinan. Berarti 25 diambil 3 kan? Ya memang 3. Ya kan, ini 3. 1 tambah 2, 1 tambah 2 kan 3 ya. Nah, jumlah pesertanya tadi kan 25, jadi 25 diambil 3. Juga pakai kombinasi gitu ya. Jadi kalau begitu ini kalau saya uraikan, saya jabarkan. Kombinasi 15-1 itu 15, 1 step saja. Sedangkan kombinasi 10-2 berarti 10 kali 9 yang bawah 2 kali 1. Nah, kombinasi 10-1 itu 10, kombinasi 15-2 itu 15 kali 14, 2 step saja, yang bawah 2 kali 1. Nah, yang ini, kombinasi 25 diambil 3, berarti ada 3 step, 25, 24, 23. Ya, turun-turun 1, selalu begitu. Nah, 3 itu berarti 3 kali 2 kali 1. Ini yang disebut sebagai 3 faktorial itu ya. Oke, nah sekarang saya coret ini. 2 kali 1-nya bisa dicoret. Makanya jangan mengalihkan dulu. Kalau mengalihkan dulu, waduh, parah nanti. Nggak selesai, bisa selesai besok ini ngitungnya. Jadi caranya coret-coret gitu aja. Jadi ini teknik menghitungnya ya. Jadi 15 kali 10 kali 9. Ini 10 kali 15 kali 14. 24 bagi 3, 8. Berarti yang bawah 25 kali 8 kali 23. Oke, 8 dari mana? Sekali lagi 24 dibagi 3 loh ya. Nah, oke, sekarang mari kita perhatikan 15 kali 10, 15 kali 10 kok sama bisa dikeluarkan. Ini pakai apa ini? Pakai hukum distributif namanya. Jadi 15 kali 10 dikeluarkan, nah yang dalam kurung 9 sama 14 gitu kan. Yang bawah tetap. Nah, tapi 9 tambah 14 itu 23. Ini bisa dicoret, ceret ya kan. Oke, pesta coret. Jadi 15 kali 10 25 kali 8. Jadi kalau begitu dicoret aja ini 150 ya kan, dibagi 25. 15 kali 10 kan 150 bagi 25 itu 6 ya. Berarti ini 6/8 hasilnya. Atau kalau disederhanakan menjadi 3/4. Jadi jawaban yang tepat adalah E. It's very easy problem. Semoga bermanfaat.